Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Erik Edward Hetaria. Jemaat, marilah kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari kita mengkidungkan nyanyian jemaat Gita Bakti nomor 2, bait 1 dan 2. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya. Kuasa-Nya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Alam raya ciptaan-Nya, angkat suaramu dengan bergema, petik kecapi dan tabu gendang. Hai semua yang bernafas, pujilah Dia untuk selamanya, karena nama-Nya ajaib benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kini kita akan habiskan ibadah pada hari Minggu ke-9 sesudah Pentakosta pada saat ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat pertama hingga ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara.
Jemaat, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mangkir terhadap Tuhan dan berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikianlah pengakuan kami. Dengarlah, ya Tuhan. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18 yang mengatakan, "Marilah baiklah kita berperkara." Firman Tuhan, "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Dan berdasarkan firman Tuhan itu, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa itu telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bahagia penuh, Yesus berdiam di dalamku. Sungguh ku selamat, ku ditebus, ku
jiwa ragamu serahkanlah untuk dibasuhi darahnya. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya. Oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Jemaat terkasih, kini marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru. Seperti halnya tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 hingga 22. Yang menyatakan, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Dalam badai topan, sabdamu pedoman. Dalam kegelapan, jalan kami aman. Sabdamu semua tetap terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya.
selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, oh, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat yang terkasih, kini kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari kita siapkan hati serta pikiran. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Besar, ya Kristus Maha Pengasih. Di dalam kegelapan hidup ini seringkali kami salah melangkah. Oleh sebab itu, kami membutuhkan firman-Mu yang bisa menerangi langkah kehidupan kami, agar kami tidak salah melangkah dan melangkah di dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu kami mohon, kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dengan bimbingan Roh Kudus-Mu kami dimampukan bukan hanya mengerti dan memahami, namun kami bisa menghayati akan makna firman ini, sehingga membuat kami bisa menjalani hidup sesuai dengan pedoman firman tersebut. Berfirmanlah Tuhan, karena kami umat-Mu ini telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami peralaskan doa ini. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Ulangan 9 ayat 1-3 yang menyatakan, orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel,
Engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasukin serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yaitu kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang engkau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan di depanmu laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka dan Dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Sewaktu saya masih melayani di Riau, saya berkesempatan melayani di daerah Sumatera Barat. Bahkan saya sempat bawa keluarga saya untuk kami jalan-jalan di Padang, mampir ke pantai Air Manis begitu. Di sana kami nengokin atau lihat salah satu mitos legenda tentang patungnya Maling Kundang. Bapak Ibu Saudara pasti tahu cerita Maling Kundang ya. Seorang anak yang dianggap seperti halnya kacang lupa kulit gitu. Dia lupa bahwa dia punya seorang ibu yang telah membesarkan dia. Sehingga ketika telah berhasil sukses mapan, dia kembali ke kampung halaman, dia tidak mengakui ibunya. Itu sebabnya kemudian kita tahu ceritanya, ibunya mengutuk dia sehingga dia menjadi sebuah batu. Itu mitologinya. Tapi cerita di situ mau menyampaikan bahwa itulah kita manusia. Bahwa kadangkala ketika kita berhasil dalam hidup ini, kita sukses, kita mapan, kita seringkali lupa bahwa kita berhasil itu karena tidak lepas dari jeripaya orang lain. Entah orang tua kita, saudara-saudara kita, atau siapapun. Kita seringkali menganggap bahwa itu karena keberhasilan kita, karena kepandaian kita, karena kecerdasan kita, dan selanjutnya. Dan yang paling sering kita lupa bahwa kesuksesan, keberhasilan, kemapanan yang kita bisa nikmati, kita bisa miliki, itu tidak lepas dari berkat ataupun anugerah dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bacaan kita pada saat ini menggambarkan bagaimana dalam pidatonya Musa khawatir bahwa orang Israel nanti kalau mereka sudah mengalami keberhasilan, ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan, mereka sudah memperoleh keberhasilan, kemapanan, kesuksesan, kedudukan, kekayaan dan sebagainya, bangsa Israel juga akan lupa diri. Itu sebabnya Musa mau menekankan di dalam bacaan kita pada saat ini. Ingat, kunci keberhasilan kalian itu bukan karena kepandaian kalian, kecerdasan kalian, kapabilitas, kompetensi kalian, tapi itu semua karena campur tangan Tuhan. Itu semua karena anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, keberhasilan kerap kali membawa seseorang pada sikap yang terlalu membanggakan diri. Karena dia berpikir, oh ini karena kecakapan saya, ini karena potensi kapabilitas saya,
Dan itu membuat kita menjadi apa? Tinggi hati. Kita mabuk pada keberhasilan. Kita jadi sok diri ketika berhasil. Dan ingat, dari 7 dosa pokok, 7 dosa utama, yang pertama itu kesombongan. Ketika kita berhasil, sukses, seringkali kita menjadi congkak. Kita sombong, kita merasa itu semua karena kemampuan kita. Itu sebabnya Musa ingatkan dalam pidato ini. Coba Bapak Ibu Saudara ya, kita lihat. Kita lihat di pasal 9 di ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 di situ tertulis, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Mereka diingatkan, kalian ini tegar tengkuk. Orang tegar tengkuk itu bukan hanya bicara keras kepala, tapi orang yang congkak. Jadi supaya mereka tidak jatuh di dalam kecongkakan karena mereka tegar tengkuk, ya. Mereka menganggap mereka berhasil sukses karena kemampuan mereka, diingatkan. Kita lihat bacaan kita. Ayat pertama, dengarlah ya orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Sudah diperingatkan mereka. Musa sendiri tidak akan menyertai bangsa itu, bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ke Kanaan. Tapi dia sudah ingatkan, nanti kalau kalian sudah masuk, kalian akan menjumpai bangsa, ya, orang-orang enak, yang besar, yang tinggi, ya. Diingatkan gitu. Di ayat yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Diingatkan mereka. Kalau nanti kalian sudah masuk, kalian bisa kalahkan orang-orang besar, orang enak itu, kota-kota besar sebagainya. Itu bukan karena kalian punya kemampuan. Itu campur tangan Tuhan, campur tangan Allah. Diingatkan. Dan itu semua tidak lepas dari rencana Allah, ketetapan Allah. Coba kita lanjut di ayat yang keempat. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Jangan kalian pikir karena jasa kalian, tapi karena memang bangsa-bangsa itu, orang-orang Kanaan itu orang-orang fasik, makanya Tuhan memang sengaja meminggirkan mereka. Tapi jangan juga kalian merasa bahwa kalian merasa yang lebih benar, lebih baik dari orang-orang itu, karena mereka orang fasik. Kalian merasa lebih baik sehingga kalian merasa punya hak, tidak. Makanya dikatakan, kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat 4, ayat yang kelima, ayat yang ke-6, di situ diulang 3 kali. Bukan karena jasa-jasaku. Ayat yang kelima, bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu. Bukan karena kamu benar, merasa lebih benar, lebih baik dari orang-orang yang ada di Kanaan. Bukan. Bahkan di ayat yang ke-6, jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu. Diingatkan sampai 3 kali, bukan karena jasamu. Bukan juga karena mereka hanya orang-orang fasik dan kalian lebih baik, tidak. Tapi karena Allah selalu menepati janjinya. Janji apa? Kita lihat di ayat 5. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu, dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi bukan hanya karena bangsa itu orang-orang fasik sehingga mereka merasa lebih baik, lebih benar, mereka merasa punya hak, bukan karena itu, tapi juga karena Tuhan akan selalu menepati janji kepada nenek moyang mereka. Dalam arti saudara, Tuhan akan selalu menepati janji.
Tapi soal waktu, itu keputusan Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan. Bayangkan Tuhan berjanji sama Abraham. Kalau kita lihatkan di ayat yang kelima, Abraham, Ishak, Yakub sampai ke zaman mereka mau masuk, itu berapa ratus tahun. Lama waktunya. Tetapi Tuhan selalu menepati janji. Jadi mereka harus ingat, jangan pernah membanggakan diri. Jangan pernah congkak dengan keberhasilan kalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bicara mengenai gambaran orang Israel yang tegar tengkuk, seringkali congkak, tinggi hati, kita harus ingat bahwa kita pun anak-anak Tuhan, pengikut Kristus Yesus pun tidak kebal dari kecongkakan. Kita juga tidak kebal dari ketinggi hatian. Ketika di dalam kehidupan ini kita memperoleh keberhasilan, kita lulus ujian, bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi atau menyelesaikan studi strata 1, 2, 3, mungkin sudah sampai S3, S4, S5 mungkin. Jangan kita berpikir itu karena kepandaian kita, karena saya cerdas, saya punya kompetensi gitu. Ketika kita sukses, kita mapan di dalam kehidupan, hati-hati. Jangan kita berpikir, oh itu karena saya punya kemampuan, saya pandai. Di dalam bisnis saya bisa sukses karena saya cakap bernegosiasi. Makanya saya bisa menangkan tender ini dan selanjutnya. Hati-hati Bapak Saudara. Seringkali kita membenarkan diri kita bahwa kita berhasil karena kekuatan kita. Bacaan ini mau mengingatkan kepada kita. Ketika kita sukses, berhasil, mapan dalam hidup ini, itu tidak lepas dari rencana Tuhan. Tuhan yang memberikan keberhasilan, kesuksesan, kemapanan itu bagi kita di dalam hidup. Jangan kita membanggakan diri seperti orang Israel. Oh, kami lebih baik dari orang-orang fasik itu. Sehingga kita mungkin berpikir, oh karena saya lebih pintar, lebih cerdas dari orang-orang itu. Saya lebih rajin daripada mereka yang pemalas, makanya saya sukses. Bukan. Kita bisa jadi jatuh di dalam kesalahan yang sama seperti bangsa Israel. Karena mereka orang fasik, kami lebih baik, maka kami lebih berhak menduduki tanah perjanjian. Tidak. Itu bagian dari rencana Tuhan. Bukankah Tuhan Yesus pernah berjanji kepada kita? Aku akan senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia menyertai kita. Dia mendampingi, menopang kita, memberikan berkat kepada kita, menganugerahkan berbagai macam hal, termasuk keberhasilan, kesuksesan, kemapanan. Jadi kalau kita sudah sampai pada titik kesuksesan, kemapanan, jangan kita membanggakan diri. Itu berarti kita jatuh dengan meruntuhkan otoritas Allah. Kita merasa lebih hebat karena kemampuan kita. Jadi kalau kita mendapatkan keberhasilan, ingat, itu bukan karena kecakapan kita, bukan karena kita mampu. Kebaikan atau kelebihan yang kita punya karena kita layak menerima itu. Tidak, tapi hanya karena anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya berharap ini jadi catatan dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sekarang ini merasa sudah memperoleh posisi tertentu, kemapanan tertentu, bahkan di tengah-tengah situasi wabah pandemik pada saat ini, ketika kita lihat orang lain sedang tersungkur, jatuh, dan kita merasa, saya lolos, saya tidak terpapar virus ini, karena saya lebih baik dari orang lain, karena saya bisa menjaga diri saya tetap sukses dengan pekerjaan saya, tidak mengalami kebangkrutan atau tidak mengalami dampak dari PHK atau apapun itu. Jangan kita membanggakan diri. Karena kalau kita bisa memperoleh itu semua tidak lepas dari anugerah Dia, dari berkat Dia. Ingat Bapak Saudara, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita berada dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan. Jangan pernah kita memegahkan diri di hadapan Tuhan, karena kita kecil. Dan kalau Dia mau, kita bisa dibuatnya jatuh, tersungkur, hancur. Ada satu lagu yang kita bisa belajar banyak dari lagu tersebut. Lagu ini syairnya Bapak Ibu bisa tolong dicermati. Ungkapan syair dari lagu ini bicara tentang bahwa kita
bisa melangkahkan kaki bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi tidak lepas dari Tuhan yang topang kita. Bapak Ibu bisa tolong resapi syair dari lagu ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, oh tanpa Tuhan yang di samping aku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Syair lagu ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, kita bisa raih segala kesuksesan, kemapanan. Tanpa Tuhan di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sebuah lagu yang ajarkan kita untuk belajar merendahkan diri. Ingat, seperti halnya bangsa Israel yang diperingatkan supaya jangan pernah membanggakan jasanya jika mereka berhasil sukses. Mari kita pun ingat, kesuksesan kita, keberhasilan kita adalah karena berkat dan anugerahnya. Bersyukurlah selalu kepada Tuhan untuk setiap tetes berkat anugerahnya itu. Tuhan Yesus memampukan kita mengerti dan memahami. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan pimpin
Jemaat yang terkasih, kini marilah kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Kini kita akan masuk di dalam rangkaian doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang dengan rasa syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami baca, dengar, renungkan. Biarlah melalui firman ini kami belajar dari pesan atau pidato Musa yang disampaikan kepada umat Israel, untuk mereka tidak jatuh di dalam membanggakan diri. Ampuni kami jika di dalam kehidupan ini kami telah memperoleh keberhasilan, kesuksesan, kemapanan. Kami seringkali membanggakan diri kami. Tanpa kami sadari seringkali kami jatuh dalam kecongkakan diri. Kami menganggap karena kelebihan kami, karena kepandaian kami, kepiawaian, kecerdasan kami, karena lebih kami dari orang-orang yang lain. Ampuni kami Tuhan. Biarlah mulai perikop ini kami mengerti bahwa ini semua tidak lepas dari anugerah-Mu, dari berkat-Mu, dari kehendak-Mu. Ketika Tuhan perkenankan kami boleh memperoleh kesuksesan, keberhasilan. Jangan biarkan kami jatuh dalam kesombongan hati, kecongkakan. Ajar kami, umat-Mu, untuk belajar merendahkan diri dan mensyukuri setiap tetes berkat yang Tuhan sudah beri untuk kami. Kami serahkan diri kami, keluarga besar, jemaat penabur dan simpatisan yang ada. Mampukan kami Bapa untuk selalu mengucap syukur senantiasa dalam segala hal, meyakini setiap tetes berkat ini berasal daripada-Mu. Setiap tetes berkat rezeki, nafas hidup yang kami boleh nikmati, dan anugerah keselamatan kehidupan kekal abadi, itu semua Tuhan telah beri untuk kami. Mampukan kami mensyukurinya. Dan di tengah-tengah rasa syukur kami juga mau menyerahkan keberadaan umat-Mu, kami semua yang mengemban tugas panggilan-Mu. Kami para presbiter, unit-unit misioner, pelayan pengurus pelkat, pengurus komisi, BPPJ, tim multimedia, pegawai gereja, kami semua bisa bahu-membahu berikan yang terbaik sebagai bentuk rasa syukur kami. Karena apa yang kami boleh nikmati hingga pada saat ini, hingga detik ini, itu karena anugerah daripada Tuhan. Dan juga mereka yang pada hari ini, atau sepekan ini, bahkan sepekan ke depan ini, boleh bertambah usia, atau usia bahtera kehidupan rumah tangganya. Tuhan, itu semua karena berkat-Mu, karena anugerah-Mu. Kami boleh menjalani hari-hari, tahun-tahun yang Tuhan percayakan untuk kami boleh nikmati. Kalau sampai saat ini kami berada dalam kondisi sehat, tidak kurang suatu apapun, bahkan berlimpah berkat, itu karena semua anugerah dari Tuhan semata. Mampukan kami mensyukurinya dengan siap melayani Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup ini. Ketika kami lolos dari virus COVID-19,
Ketika kami tidak terdampak, biarlah kami mensyukurinya. Dan kami siap menopang mereka yang terdampak atau terpapar pandemik ini. Itu kami lakukan sebagai bentuk rasa syukur kami. Kesuksesan kami bukan karena jasa kami, tapi karena anugerah. Dan kami serahkan diri kami untuk siap menopang saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan ekonomi, atau mereka sedang terbaring lemah dan sakit. Kami berdoa juga untuk mereka yang terbaring lemah. Saudari Wahyu Ningsi, Ibu Maria Tete Lepta, Bapak Frans Nanuleta, Ibu Adelina Pitupulu, Ibu Setiani, Ibu Hansina Manuhutu, Ibu Fitsia Poceratu, Ibu Sutarti Runtuweni, Ibu Stevi Saleh, Saudari Dina Lumatau, dan saudara kami yang lainnya pada saat ini masih terbaring lemah atau berada dalam proses pemulihan. Tuhan, bermurah hatilah untuk ulurkan tangan kasih, topang pulihkan mereka. Dan kami mohon mujizat kesembuhan kepulihan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mampukan kami siap menjadi perpanjangan tangan saluran berkat dan alat damai sejahtera bagi mereka yang sedang bergumul. Kami juga berdoa untuk negeri tercinta ini. Biarlah semua anak-anak Tuhan di negeri ini siap selalu menjadi contoh teladan dengan menghadirkan damai sejahtera, dan bisa menjadi contoh bagi para pemimpin di negeri ini. Bagaimana mereka berusaha menghadirkan damai sejahtera itu untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi mereka yang sedang bergumul, berjuang di garis terdepan menghadapi pandemik ini, Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan. Banyak yang kami ingin pinta Tuhan, namun kami yakin, kami percaya Bapa tahu kebutuhan kami, dan Bapa juga bisa memperlengkapi. Ajar kami agar dalam hidup ini kami bisa merubah apa yang bisa kami ubah, dan kami belajar berbesar hati menerima apa yang tidak bisa kami ubah. Serta Tuhan berikan kami hikmat kebijakan untuk bisa memilah, membedakan hal-hal tersebut. Inilah doa kami. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. dan peliharalah kami di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena putranya Yesus. Oh, dengan hati bersyukur pada Allah yang kudus. Syukur diberikan karena putranya
yang miskin diperkaya karena perkataannya pada kita. Give thanks with a grateful heart. Oh, give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Oh, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, oh Lord, give thanks, give thanks. Jemaat, marilah kita menyatakan ungkapan syukur hati kita dengan memberikan persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Matius 5 ayat 24 yang menyatakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbahmu itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa persembahan dapat diberikan dengan cara melalui rekening Majelis Jemaat GBIP Penabur yang tertera pada benih, atau dapat diserahkan di kotak yang telah disediakan di depan pintu gereja pada hari Kamis sampai Sabtu mulai pukul 8 sampai 12 WIB, dan khusus hari Minggu mulai pukul 8 sampai 14 WIB, atau dapat diserahkan kepada majelis terdekat untuk dibantu dalam menyerahkan persembahan dan perpuluhan tersebut. Nyanyian Jemaat Kidung Jemaat 409 bait 1 dan 3, Yesus kau nakodaku. Dan gelombang menyerang.
Jemaat, marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu jemaat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita akan mengakhiri ibadah pada saat ini. Marilah kita menjadi saksi baginya dimanapun kita berada. Pergilah dengan sejahtera, serta lakukanlah firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan kita di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau. Sayapnya pernaunganmu, sabda Kristus santapanmu. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.